Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Kali ini kita bertemu di pembelajaran online bahasa Arab. Langsung saja anak-anakku. Jadi materi yang pertama yang akan kita bawakan adalah ad-darsul awal, di mana materi ini dikhususkan untuk membahas tentang bab ini dikhususkan untuk membahas tentang kata tunjuk dalam bahasa Arab. Untuk informasi, kita akan menggunakan buku Durusul Lughatul Arabiyyah yang digunakan di kebanyakan pesantren, ya, kebanyakan pondok pesantren, baik itu modern. Itu Durusul Lughah ini memang betul-betul dibahas dasar dari bahasa Arab, ya, sehingga insya Allah anak-anakku nanti dapat memahami. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas ad-darsul awal, yaitu penggunaan kata hadza, kata tunjuk hadza dan dzalika. Saya akan jelaskan di papan. Baik, nah seperti yang kita lihat di sini bahwa ada hadza dan dzalika, di mana hadza ini artinya adalah ini, kemudian dzalika itu, yang berarti itu, ya. Nah, penggunaan kata hadza dan dzalika itu digunakan khusus untuk dua, ya. Saya hapus dulu. Itu digunakan khusus untuk dua kategori benda. Kategori pertama, benda itu harus berupa mudzakkar atau laki-laki. Kemudian kategori kedua, benda itu harus mufrad atau jumlahnya tunggal atau satu, ya. Jadi ini dua syarat utama yang harus kita perhatikan, kita gunakan. Hadza dan dzalika itu hanya digunakan untuk kata benda yang bergender laki-laki atau mudzakkar dalam bahasa Arab. Kemudian kata benda yang jumlahnya tunggal atau satu atau mufrad dalam bahasa Arab. Baik, paham tuh? Baik. Kita lanjut, ya. Yang seperti apa itu yang mudzakkar? Yang bagaimana kata benda yang masuk dalam kategori mudzakkar? Kata benda yang masuk dalam kategori mudzakkar, saya akan tuliskan dua kata benda. Yang pertama, kitabun. Kemudian yang kedua, maq'adun. Baik. Mari kita perhatikan di huruf terakhir dari kedua kata benda ini, kitabun, ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kata benda itu adalah mudzakkar atau muannas, perempuan atau laki-laki? Nah, kita akan membahas mudzakkar. Kenapa dia dikatakan mudzakkar? Karena di huruf terakhirnya kata ini tidak menggunakan tun atau ta marbuthah. Biasa anak-anakku lihat tak yang bulat seperti ini, itu tidak ada di akhirnya. Begitupun kata maq'adun, itu tidak ada kata tun. Maka dia dikategorikan, kalau ini tidak digunakan, maka dia dikategorikan sebagai mudzakkar, ya, atau kata benda yang bergender laki-laki. Nah, maka bolehlah kedua kata benda ini untuk menggunakan kata tunjuk ini. Jadi kalau kita gabungkan, misalnya ini adalah sebuah buku, maka kita bilang hadza kitabun, ya. Dan perlu diingat anak-anakku, tidak menggunakan alif lam di awal kata bendanya, ya. Jadi tidak menggunakan alif lam. Langsung saja hadza kitabun dengan menggunakan dhammatain di akhir kata bendanya. Kitabun, hadza kitabun, hadza maq'adun. Ini sebuah buku, ini sebuah bangku. Nah, kalau kita menggunakan kata ini berarti benda itu harus kita sentuh, jarak dari kita itu dekat. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kata dzalika? Sama, ya, penggunanya. Dzalika kitabun, itu sebuah buku. Dzalika maq'adun, itu sebuah bangku. Nah, dalam penggunaan dzalika, kata bendanya itu kita tunjuk, berarti jaraknya kata benda
dari kita itu agak jauh sehingga bendanya kita tunjuk. Ya, paham tuh? Baik. Nah, inilah dua poin yang penting ya, hada dan dzalika. Baik, sampai di sini paham ya? Baik. Nah, sekarang kita akan membuat kata tanya dengan menggunakan kata tunjuk ini, hada dan dzalika. Nah, kata tanya yang digunakan pada bab ini itu kita akan menggunakan dua kata tanya. Yang pertama yang diawali dengan kata ma, kemudian diawali dengan kata a. Ya, ini sama-sama kata tanya. Ma berarti apa, kemudian a ini berarti apakah, ya. Tapi dia bertanya apakah ini, ya, apakah. Ya, nah sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Pada saat menggunakan kata tanya, misalnya ma, ya, yang kita akan berikan mahadha, 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 ya, mahadha yang berarti apa ini? Nah, orang yang bertanya ini sudah sudah menentukan kata benda yang ditanyakan. Ya, kalau kata bendanya dekat dari kita, maka kita bisa menjawab hadza kitabun. Kalau misalnya bendanya jauh dari kita, kita bisa jawab dzalika kitabun. Ya, begitu ya. Jadi apa ini? Kalau bendanya dekat, misalnya kita ambil contoh buku, bukunya kita pegang, kita sentuh, maka kita menggunakan hadza. Kalau misalnya benda yang ditanyakan itu jaraknya jauh dari kita, kita harus tunjuk bendanya, maka kita menggunakan dzalika. Fahim? Baik. Kemudian yang kedua, kata tanya yang kedua itu dengan menggunakan a. Ahada. Ya, ini ada sedikit boleh kita sebutkan katanya ya. Ahada misalnya kitabun. Artinya apakah ini sebuah buku? Ya. Jadi ini artinya apakah ini sebuah buku? Apakah ini buku? Ya. Maka kalau kita berasumsi bahwa itu memang sebuah buku ya. Jadi kita jawabnya adalah na'am hada kitabun. Ya. Jadi sini adalah ya. Na'am itu artinya ya. Ya. Hada kitabun. Ini sebuah buku. Atau kalau misalnya benda yang ditanyakan itu jaraknya jauh dari kita, maka jawab di sini kata tunjuknya bisa kita ganti menjadi na'am dzalika. Ya. Na'am dzalika kitabun. Ya, itu sebuah buku. Jadi tergantung jarak benda yang ditanyakan ke kita. Kalau misalnya bendanya kita sentuh, maka kita jawab dengan hada. Na'am hada. Kalau misalnya bendanya itu jauh dari kita, kita tunjuk, maka kita menjawab na'am dzalika. Ya, jadi ingat perbedaan dalam penggunaan kata ma. Ma tadi itu adalah apa ini, mahada, apa ini, madzalika, apa itu. Ya, maka cara menjawabnya hada kitabun. Misalnya, kalau bendanya dekat, kalau bendanya jauh, dzalika kitabun. Nah, berbeda dengan ini, ahada, apakah ini? Ya, ahada kitabun, apakah ini buku? Sekarang kita anggap bendanya jauh. Kitabnya jauh, berarti kita jawab na'am dzalika kitabun. Iya, itu sebuah buku. Kalau bendanya dekat, maka kita jawab na'am hada kitabun. Ya. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah kata tunjuk hadza dan dzalika itu digunakan hanya untuk kata benda
Yang pertama, dia termasuk kata benda muzakkar, ya. Jadi muzakkar itu seperti tadi yang saya jelaskan, yang tidak mempunyai tamarbuto atau tak bulat di akhir katanya. Kemudian yang kedua, katanya berjumlah tunggal atau satu. Dalam bahasa Arabnya biasa kita sering mendengar seperti mufrad, ya. Jadi mufradnya kata bendanya itu berjumlah satu. Nah, kalau sudah sudah ada dua dari kriteria itu, maka kata tunjuk ini bisa kita gunakan, ya, seperti tadi beberapa contoh yang sudah saya jelaskan. Baik, mungkin untuk materi pertama cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang kata tunjuk yang dikhususkan untuk kata benda yang bergender perempuan. Silakan nanti mempelajari, bisa dipelajari nanti materi yang ini, ya, yang sekarang tentang kata tunjuk laki-laki sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.